Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya Aulia Fitriani dan teman saya Rizky Amalia, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Langsung aja ke materinya ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan atau EYD mendapatkan penyempurnaan dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 26 November 2015 dan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan. Selanjutnya, A. Penulisan huruf abjad. 1. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Nah, yang di bawah ini contoh dari beberapa penulisan huruf abjad. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, E, O. Contoh di bawah sini dalam pemakaian kata pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, J, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf Q dan X khusus digunakan dalam untuk nama diri dan keperluan ilmu. 4. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu A, I, A, U, E, I, dan O, I. 5. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, H, N, G, N, Y, dan S, Y masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam, huruf kapital. 1. Dipakai untuk huruf pertama awal kalimat. 2. Dipakai untuk huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, dipakai untuk pertama ungkapannya yang berhubungan dengan Tuhan. Yang keempat, dipakai untuk huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama. Yang kelima, dipakai untuk huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau pengganti nama orang atau instansi atau nama tempat. Yang selanjutnya, huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam karangan. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk kata nama, ilmiah, atau ungkapan asing. Selanjutnya, huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Selanjutnya, B. Penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari kata dasar, 2 kata berimbuhan, 3 bentuk pulang, 4 gabungan kata, 5 pemenggalan kata, dan 6 kata depan. 7. Partikel. A. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang B. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. C. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 8. Singkatan dan akronim. 9. Angka dan bilangan. Yang ke-10, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Yang ke-11, kata sandang si dan sang. Setelah saya akan melanjutkan presentasi dari Aulia pada bagian C, pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik biasanya digunakan sebagai berikut. A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat. B.
B. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. C. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. D. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Selanjutnya E. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya ada tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya seperti telepon seluler dan komputer. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya seperti kalau diundang, saya akan datang. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Selanjutnya yang kelima, ada tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Selanjutnya yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma biasanya digunakan sebagai berikut. A. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya seperti hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang B. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Selanjutnya C. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Selanjutnya yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan sebagai berikut. A. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya B. Tanda titik dua tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. C. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. D. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Selanjutnya E. Tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama toko dan penerbit dalam daftar pustaka. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung digunakan sebagai berikut. A. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. B. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang seperti kupu-kupu, kura-kura, dan lumba-lumba. Selanjutnya C. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Selanjutnya D.
Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang terakhir tanda hubung dipakai untuk merangkai. Selanjutnya yang keenam, tanda pisah. A. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang B. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. C. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Selanjutnya yang ketujuh, di sini ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan sebagai berikut. A. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya itu seperti kapan Hari Kesaktian Pancasila diperingati. B. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Yang ke-9, tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan sebagai berikut. A. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. B. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. C. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Berikutnya yang ke-10, tanda petik. Tanda petik digunakan sebagai berikut. A. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. B. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. C. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Berikutnya yang ke-12, tanda kurung. Tanda kurung digunakan sebagai berikut. A. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. B. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan kegiatan utama kalimat. C. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat memunculkan atau dihilangkan. D. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Berikutnya yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dan tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya yang ke-14, tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan sebagai berikut. A. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. B. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. C. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi
atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Berikutnya, ke-15, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati. Kan sama dengan akan. Berikutnya, bagian D, penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de ihom par ihom. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Ada beberapa kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. Contohnya di sini A, Arab bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O. Contohnya mazhab menjadi mazhab. Selanjutnya ain pada awal suku kata menjadi a i u, seperti sa'adah menjadi sa'adah. Berikutnya ae jika bervariasi dengan e menjadi e. Hemoglobin menjadi hemoglobin. Berikutnya cc di depan o, u, dan konsonan menjadi k. Accommodation menjadi akomodasi. Acculturation menjadi akulturasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.